Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat selalu ya. Kali ini aku mau share mengenai cara menstimulasi anakku Linka saat belajar duduk kemarin. Di sini aku akan merangkumnya sedetail mungkin untuk teman-teman semua. Menyaksikan tahapan perkembangan bayi pasti sangat menyenangkan untuk teman-teman. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pemantauan tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan sangat penting karena pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pada usia ini. Duduk merupakan salah satu tahap perkembangan bayi yang penting. Stimulasi yang tepat akan membantu bayi berkembang dengan optimal. Duduk adalah salah satu tahapan penting dalam tumbuh kembang bayi. Setelah duduk akan belajar merangkak dan kemudian berjalan. Meski ada beberapa bayi yang bisa merangkak dulu, baru bisa duduk, termasuk anakku Linka. Sebelum lanjut lagi, minta supportnya ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sebelum teman-teman mengajarkan bayi duduk, cari tahu terlebih dahulu apakah usia bayi sudah cukup untuk duduk dan bagaimana cara menstimulasi bayi dengan cara yang benar. Menurut dokter spesialis anak, Dr. Citra Amelinda, sebelum melatih bayi duduk, pastikan si kecil sudah berusia setidaknya 4 bulan. Menurut Help Me Ground, bayi umumnya sudah mulai belajar duduk ketika usianya sudah memasuki 4 atau 5 bulan. Kemudian pada usia 6-8 bulan, bayi mulai bisa duduk sendiri, dan pada usia 9 bulan, bayi tergolong sudah mampu duduk dengan lincah. Tidak perlu terburu-buru ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah jangan paksa bayi duduk jika bayi belum memiliki kontrol kepala yang baik dan otot tubuh yang sudah kuat untuk menopang tubuhnya. Sehingga jangan memaksa bayi untuk segera bisa duduk. Tunggu dengan sabar dan selalu berikan stimulasi pada bayi. Ada 3 tahapan bayi teman-teman siap belajar duduk, yaitu ketika bayi sudah dapat mengangkat lehernya, memiliki keseimbangan, dan memiliki otot-otot tubuh yang lebih kuat. Tanda-tanda awal bayi mencoba duduk adalah saat otot leher, punggung, dan kepala bayi menguat dengan cepat pada sekitar umur 4 bulan. Bayi akan belajar mengangkat kepalanya ketika ia tengkurap atau tummy time. Keseimbangan ini berhubungan dengan perkembangan otak yang baik. Jadi, sebelum bayi belajar duduk, ia harus memahami untuk apa ia duduk. Ketika bayi sedang belajar duduk, biasanya ia akan mengeluarkan satu atau kedua lengannya untuk membantu menstabilkan keseimbangan tubuh. Bayi mengubah lengan menjadi tiang untuk menahan berat badannya. Tahapan ini disebut juga dengan tripod duduk. Sampai bayi memiliki keseimbangan yang kuat, ia akan memerlukan sedikit bantuan agar tetap seimbang ketika mencoba duduk sendirian. Teman-teman bisa meletakkan di alas atau playmat di lantai dan biarkan bayi duduk di sana sehingga tidak terlalu sakit saat ia terjatuh. Playmat ini alas yang pas untuk bayi belajar tengkurap, berguling, merangkak, duduk, dan berdiri. Playmat ini tidak terlalu empuk maupun keras, sehingga bayi lebih aman ketika terjatuh saat ia bermain dan berlatih. Aku saranin teman-teman pakai playmat ini karena jika di kasur yang terlalu empuk, bayi lebih susah bergerak. Aku sudah pakai playmat ini sejak Linka masih bayi. Playmat ini selain awet, dia anti air dan sangat murah. Harganya hanya 100 ribuan. Nanti link pembeliannya aku share di deskripsi ya. Tummy time atau tengkurap sangat banyak sekali manfaatnya. Tummy time sudah bisa dilakukan sejak bayi baru lahir. Aku sudah menengkurapkan Linka sejak ia masih kecil. Tengkurap akan menstimulasi bayi untuk mengangkat kepalanya. Ia juga akan mulai menggunakan lengan dan sikunya untuk mendorong tubuhnya ke atas. Setelah bayi sudah bisa membalikkan tubuhnya atau tengkurap, mengangkat kepala, dan mampu menggerakkan leher ke kiri dan ke kanan, itu merupakan sinyal bayi siap belajar duduk.
Tiga gerakan itu selain membantu menguatkan seluruh otot tubuh, secara khusus bermanfaat memperkuat otot leher, tubuh bagian atas, dan tulang belakangnya. Berikan juga mainan yang ia suka untuk memancing keinginan bayi agar meraihnya. Cara ini akan melatih kekuatan punggung bayi. Awalnya, pasti bayi merasa tidak nyaman berlama-lama dalam posisi tengkurap. Namun, posisi ini sangat penting bagi bayi untuk menguatkan otot-otot tubuhnya yang nantinya akan berguna untuk belajar duduk dan tahapan perkembangan lainnya. Agar lebih nyaman, teman-teman bisa menengkurapkan bayi di dada dengan wajah saling berhadapan. Cara lainnya, teman-teman bisa menggunakan bantal dengan memposisikan kepala dan tangan bayi di atas bantal. Bermain dengan bayi pada saat terlentang akan menstimulasinya untuk melakukan gerakan mengangkat bagian tubuhnya dari tangan hingga kaki. Bayi dapat mengangkat sendiri kedua kakinya hingga didekatkan ke mulut. Gerakan ini akan melatih otot perut bayi yang juga diperlukan untuk menopang tubuh pada posisi duduk nantinya. Bantu bayi berlatih memutar badan. Pada saat bergerak berputar, otot-otot tubuh bayi saling berkoordinasi dan akan semakin kuat. Berikan sedikit bantuan pada saat bayi mulai memiringkan badannya. Dengan latihan terus-menerus, bayi akan mampu memutar badan dengan sendirinya. Ketika bayi sudah bisa mengangkat kepalanya, teman-teman bisa menundukkan ia di kursi bayi, sofa, tempat tidur, atau tempat lainnya dengan permukaan yang rata dan bagian belakang ada tempat untuk menahan tubuhnya tetap dalam posisi duduk tegak. Atau bayi duduk dengan posisi tripod seat, di mana teman-teman memegang bagian bawah ketiaknya. Teman-teman juga bisa memberikan sandaran lainnya ketika ia mulai duduk. Misalnya dengan memberikan bantal di sekeliling badan bayi, agar ketika ia terjatuh ke depan, belakang, dan samping, ia akan tetap aman. Bayi juga perlu belajar keseimbangan sebelum benar-benar ia bisa duduk sendiri. Walaupun otot-otot tubuhnya sudah mampu menopang tubuhnya untuk duduk, namun bayi butuh lebih dari itu. Keseimbangan ini untuk mencegah masalah neuromuskular. Ketidakmampuan sistem saraf dan otot bekerja sama sebagaimana mestinya. Gangguan ini bisa diatasi dengan sistem kerja otak yang baik juga. Jadi, sebelum bayi belajar duduk, otaknya perlu memahami untuk apa ia duduk. Untuk melatih bayi duduk sendiri, ajarilah ia melatih keseimbangan menopang tubuhnya. Jika bayi masih bergoyang-goyang ketika didudukan, cobalah berikan sandaran bantal di belakang punggungnya. Bayi akan belajar dengan sendirinya mengenai keseimbangan saat posisi badannya tinggi atau agak setengah duduk. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendudukkan bayi di kursi bayi atau sudut sofa agar ia tahu seperti apa rasanya duduk. Atau untuk lebih aman, pangku bayi dengan posisi duduk. Lakukan gerakan ini di depan cermin sehingga bayi bisa melihat dirinya melakukan itu dan termotivasi melakukannya lagi. Teman-teman bisa melatih bayi belajar duduk dengan memposisikan bayi tidur terlentang, lalu tarik kedua tangannya dengan perlahan hingga posisinya duduk. Ketika bayi sudah mulai bisa, teman-teman bisa memposisikan bayi dalam posisi duduk dengan kedua tangannya berada di depan tubuhnya. Posisi ini akan membantu bayi menopang tubuhnya sendiri tanpa bantuan. Bila kedua tangannya belum cukup kuat menahan tubuhnya sendiri, bantu ia dengan menyelipkan kedua tangan teman-teman di bawah ketiak bayi untuk menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Mainan berwarna cerah atau mengeluarkan bunyi bisa menarik perhatian bayi sehingga bisa membantunya belajar duduk. Yang perlu diperhatikan adalah selalu temani bayi dan awasi sekitarnya.
Setelah bayi bisa duduk, ia akan belajar meraih segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pastikan tidak ada benda berbahaya di dekat bayi. Tidak hanya itu, sebelum dilatih untuk duduk sendiri, leher bayi harus sudah kuat menopang kepala dan otot tengah tubuh sudah dipersiapkan lewat tummy time. Sering tengkurap dan sudah latihan bolak-balik tengkurap berbaring. Perhatikan juga apakah bayi tampak tertarik dan menyukai ketika teman-teman mencoba mendudukannya. Bila tidak, jangan dipaksa ya teman-teman. Nah, itu tadi cara yang aku lakukan untuk menstimulasi anakku Linka agar bisa duduk sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.